Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya yaitu Lutfi Tauranisa. Pada minggu ini kita akan kembali membahas dari kelas sejarah, yaitu Sejarah Sastra Indonesia periode 1945 sampai 1953. Nah, kira-kira minggu ini kita bahas apa sih? Langsung aja yuk kita bahas. Angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan suatu hal yang baru. Bahasa yang digunakannya ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa. Bukan bahasa buku, tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Banyak orang yang berpendapat bahwa sajak-sajak Chairil Anwar adalah sastra Indonesia yang lahir, sedangkan Armin Hamzah, Sanusi Panen, Takdir Alis Jabana, dan lain-lain hanyalah sastra Melayu saja. Namun, pendapat ini tidak dapat diterima oleh Chairil Anwar karena ia merupakan buah dari pohon yang ditanam para pendahulunya. Selanjutnya ada beberapa tokoh. Tokoh pertama adalah Chairil Anwar. Beliau lahir di Medan tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanyalah Mulo atau SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia dipindahkan ke Jakarta. Tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat. Tokoh kedua yaitu ada Asrul Sani dan Rifa Lapin. Penyair Chairil Anwar yang sama-sama mendirikan Galangan Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifai Apin. Ketiga penyair itu, Asril, Chairil, dan Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaru puisi Indonesia pelopor angkatan 45. Tokoh ketiga yaitu ada Idrus. Beliau lahir pada tanggal 21 September tahun 1921, biasanya dianggap sebagai salah satu tokoh pelopor angkatan 45. Tokoh keempat yaitu ada Ahdiyat K. Miharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah Garut bernama Gelombang Zaman, nama Ahdiyat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sejarah sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis tahun 1968. Tokoh kelima sendiri ada Pramudia Ananta Toer. Beliau sendiri adalah pengarang yang sudah memulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi. Tetapi baru menarik perhatian sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya berjudul Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya yang berjudul Perburuan tahun 1950 mendapat hadiah sayembara pengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Tokoh keenam ada Mukhtar Lubis. Beliau lebih dikenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya adalah Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak tahun 1956 ditahan dan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tokoh yang ketujuh ada Utui Tatang Sontani. Beliau dikenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya, Utui sangat mengedepankan individu dan meniadakan norma-norma masyarakat, agama, moral yang ada. Tokoh ke-8 ada Sitor Situmorang. Sajak-sajak yang pertama beliau tulis adalah Surat Kertas Hijau dan Orang Asing.
Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengkisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak tahun 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama tahun 1956. Tokoh ke-9 yaitu ada Ahka Hadimaja. Beliau pada zaman Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan. Sajak-sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang banyak menyanyikan keindahan alam. Tokoh yang ke-10 ada Muhammad Balfas dan Rusman Sutiamuarga. Muhammad Balfas sendiri dikenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya, Anak Revolusi, menarik perhatian oleh orang dan diumumkan pada majalah Gema Suasana tahun 1948. Sedangkan Rusman mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya yang berjudul Gadis Bekasi mendapatkan hadiah dari Balai Pustaka. Tokoh yang ke-11 ada Trisno Sumarjo. Beliau dikenal sebagai pengarang, namun dikenal juga sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkan pada awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun dan terus menerjemahkan pula drama-drama pujangga Inggris seperti karangan William. Sebagai pengarang, ia sajak pemula menulis seperti cerpen, sandiwara, esai, kritik, dan lain-lain. Yang ke-12 ada M. H. Rustanti. Yang ke-12 ada M. H. Rustanti Kartakusuma. Pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggapnya tergolong pada angkatan 45. Tetapi ia muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Pada pembahasan yang selanjutnya ada para pengarang wanita. Tidak banyak jumlahnya, sekitar tahun 50-an kita hanya dapat mengenal beberapa pengarang wanita, yaitu seperti Ida Nasution, Dojo Puspito, yang kedua ada Walu Jati atau Su Pangkat, dan yang ketiga ada Nur Aini atau Sani, yang keempat ada S. Rukiah atau Kertapati, dan yang terakhir ada Sumarsi. Nah, kesimpulan kita kali ini adalah sejarah sastra pada periode 1945 sampai 1953 merupakan perkembangan awal sastra lama menjadi sastra baru. Selain menjadi awal perkembangan sebuah sastra pada periode 1945 sampai 1953, sastra Indonesia mulai memunculkan beberapa tokoh sastrawan yang memiliki sastra yang begitu memukau dan menggembarkan para sastrawan Indonesia pada saat tersebut. Salah satu tokohnya adalah sastrawan yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Chairil Anwar. Nah, sekian dulu pembahasan sastra. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan baca ataupun kesalahan yang saya lakukan baik sengaja ataupun tidak. Terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini dan see you di next video. Bye-bye!